Halo semua, balik lagi dengan Kukles Hobby. Di video kali ini kita akan melakukan figur Periodos Roundup episode ke-41 untuk figur-figur yang periodenya di-announce di April 2023 week 1 dan 2. Ini adalah list dari figur-figur yang saya akan bahas di video ini. Memang untuk video ini nggak gitu banyak ya, karena memang nggak gitu banyak figur yang antara menarik atau saya tahu dan saya bisa bahas. Yang saya nggak bahas, seperti biasa saya akan taruh di akhir video. Langsung kita lihat figur pertama yang akan saya bahas di video ini. Dari anime yang mungkin lumayan diomongin orang akhir-akhir ini, Oshinoko, kita lihat seperti scale figurnya Ai by Kadokawa. Jadi untuk si Ai ini menurut saya oke, saya nggak mau ngomong deh, nanti spoiler buat yang belum nonton, tapi ya dia berkesan lah, lumayan berkesan di episodenya. Di sini menurut saya scale figurnya ini seperti scale, lumayan bagus. Dari sisi outfit ini yang kita lihat pasti lagi perform DB Komachi, ada mic-nya dan pose menurut saya bagus. Jadi overall I think this is quite a good scale figure untuk si Ai Hoshino ini, dan dari warnanya juga kelihatan bagus dan sculpting juga kelihatan bagus ya. Dari Konosuba kita lihat dua figur, si Megumin dan Aqua Sneaker Banco 30th Anniversary Version seperti U-Scale. Ini dua figur ini adalah re-release. Saya biasanya jarang bahas re-release figur, tapi menurut saya dua figur dari Aqua dan Megumin ini menurut saya kelihatan bagus sekali. Di sini overall mungkin untuk pose lumayan oke ya untuk kedua-duanya, tapi yang mau saya highlight adalah menurut saya sculpting mukanya bagus banget di sini. Di sini dua-duanya kelihatan bagus banget overall looknya, apalagi untuk mukanya. Jadi this is why saya discuss untuk yang ini. Walaupun rilis, karena menurut saya dua figur ini kelihatan bagus banget. Walaupun posenya bisa dibilang oke, tapi menurut saya dua-duanya overall looknya bagus banget ya untuk figur dari Konosuba ini. Dari Demon Slayer, dan of course ini dari Swordsmith Village Arc yang sekarang lagi tayang, kita lihat Power Parade Muichiro Tokito. Ini adalah Miss Hashira, dan di sini kita lihat untuk Power Parade-nya si Muichiro Tokito. Di sini bisa dibilang untuk pose dia dan ekspresi mukanya menurut saya ini menggambarkan dengan pas untuk karakternya si Muichiro Tokito ya. Tapi mungkin jika kalian belum baca manga, mungkin kalian belum gitu akan tahu banyak tentang dia. Di sini overall I think looks good. Memang size-nya kelihatan kecil, tapi saya juga punya Tanjiro dan Nezuko memang lebih kecil dari Power Parade lainnya ya. Jadi we'll see about it, tapi overall this is quite interesting. Dari Madrasah Darling, setelah saya pernah bahas Nendoritol ya, si Marin Kitagawa, kita lihat pas dia di cosplay Shizuku Kuroe. Ini juga Nendoritol, dan di sini ada kalian bisa beli separate untuk yang outfitnya aja, jadi nggak perlu beli sama figurnya. Tapi of course karena di sini dapat head partnya yang Shizuku Kuroe, menurut saya agak aneh jika kalian hanya beli untuk outfitnya Nendoritol ya. Di sini menurut saya kelihatan bagus, mirip dengan Shizuku Kuroe yang kita lihat di animenya. Dan overall I think this is good buat kalian yang suka Nendoroid doll. I think this is a very interesting figure ya. Kita akan bahas Nendoroid More Card Titan dari Attack on Titan. Saya sebenarnya ada mixed feelings tentang figur ini. Yang saya suka adalah overall it looks good. Di sini dia dapat ada saddle-nya dan ada armor-nya, dan bisa di mask dan unmask. Menurut saya bagus. Di sini harga dia lumayan tinggi ya, di 12.500 yen. Jadi I think there's a big question mark kenapa harganya lumayan tinggi untuk Nendoroid More ini. Dan saya wonder kenapa mereka nggak bikin Nendoroidnya si Peak. Di sini this is kenapa saya ada mixed feelings. Tapi overall buat Nendoroid More Card Titan ini overall look dan yang kita dapat dari figurnya menurut saya sudah kelihatan bagus ya. Lalu yang terakhir saya akan bahas adalah ESA Figures Iron Man Mark 85 dan Thanos. Ini yang 5 Years Later 2023 edition dari The Infinity Saga. Jadi ini adalah ESA Figures yang sudah pernah dirilis sebelumnya, tapi dua-duanya mendapat sedikit upgrade. Dari coloring dua-duanya dibikin lebih bagus coloringnya, dan ada beberapa extra parts tambahan. Jadi bisa dibilang ini terhitung re-release juga, tapi dengan ada tambahan sedikit dalam coloring dan parts. Overall, jika kalian miss out pre-ordering 2 ESA Figures ini pas pre-order pertama kali dibuka, saya rasa it's worth it to look at this too. Tapi mungkin jika kalian sudah punya, kalian boleh pikir-pikir lagi jika mau ngambil ini atau enggak ya. Oke, sampai sini aja untuk figur Periodos Roundup kita kali ini.
Gimana menurut kalian untuk figur-figur yang saya bahas? Mana yang menjadi favorit kalian? Dan mana yang kalian berpikir untuk pre-order? Jadi mungkin video ini agak lumayan gak gitu banyak untuk figurnya, karena memang saya biasa pilih figur yang at least saya sudah tahu untuk karakternya, atau saya pernah nonton anime ya, dan saya pernah mungkin sudah baca manganya. Jadi ini yang saya pilih untuk saya bahas, karena mungkin masih banyak yang lain yang kalian mungkin lihat udah di announce pre-ordernya, tapi antara tidak buat saya kurang menarik, ataupun saya nggak bahas karena saya nggak tahu karakternya maupun animenya atau manganya. Jadi that's why ya. Dan untuk yang saya nggak bahas tapi mungkin menarik buat kalian, saya akan taruh tersebut semua figur-figurnya habis ini. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Dan untuk next video, seperti saya bilang di video sebelumnya, saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid G1 Nishikigi dari Licorice Recoil. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.